Apakah doa kita akan sampai kepada orang yang telah meninggal? Doa, tidak ada doa yang sampai. Yang ada doa bermanfaat atau tidak. Ini pertanyaan salah. Yang sampai itu kalau kirim pahala Al-Fatihah, itu baru ditanya sampai atau tidak. Dan itu ada khilaf dengan para ulama, dan yang benar tidak sampai sebagai pendapat Imam Syafi'i. Ulama mengatakan sampai, ada khilaf. Tapi kalau doa, itu bukan masalah sampai tidak sampai. Tetapi doa itu bermanfaat. Kita mendoakan, kalau Allah kabulkan bermanfaat. Ya Allah, berilah dosa-dosa dia. Apa yang mau kita kirim? Nggak ada yang kita kirim. Tapi kita mendoakan. Kalau doa kita dikabulkan, berarti dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama lagi. Apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah bagi orang yang meninggal? Masalah mengirim pahala bacaan Quran ada khilaf ya. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai dalam kitabnya Al-Um, dan dinukil oleh dikuatkan oleh Nawawi, dikuatkan juga oleh Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya ngirim bacaan Al-Quran kepada mayit tidak sampai. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengirim demikian, dan Nabi tidak pernah mengisyaratkan demikian, dan para sahabat tidak ada yang melakukannya, dan tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Adapun kalau ngirim pahala sedekah, maka sampai. Kita sedekah atas nama mayat, maka sampai. Tapi kalau ngirim baca Quran dikirim kepada mayat, maka ada khilaf. Namun pendapat yang kuat tidak sampai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya doakan semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan rezeki yang halal barokah, banyak melimpah, dikaruniai keturunan yang sholih dan sholihah, dan yang paling penting adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Video ini saya buat khusus untuk sahabat-sahabat yang selalu membela Wahabi dan sahabat-sahabat yang selalu mendakwahkan agar meninggalkan tahlilan, sehingga dakwahnya yang dilakukan itu banyak sekali potensi, bahkan banyak terjadi menimbulkan keretakan antara hubungan kekeluargaan, atau ada masalah sedikitlah dalam silaturahim seperti itu. Ini video sangat luar biasa sekali, pengakuan dari pentolan ya, di channel YouTube-nya UFA. Jadi UFA ini singkatannya apa ya? Yaitu pokoknya intinya itu, orang itu dia sudah jelas-jelas sekali mengatakan bahwasannya kirim doa kepada orang yang sudah meninggal itu bermanfaat, kemudian kirim pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada mayit itu juga sampai. Ya ada khilaf ya, tapi si UFA ini dia memilih kaul yang tidak sampai. Tapi ketika kita agak terbuka sedikit ya, kalau kita menganggap sampai ya tidak bisa disalahkan juga, kan seperti itu. Nah ini untuk sahabat-sahabat yang selalu membela Wahabi, sebaiknya menonton video itu dengan jernih. Anda tidak punya alasan lagi untuk mengharamkan tradisi tahlilan yang sering kita lakukan, yang sudah mentradisi di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah di Indonesia ini. Tidak ada alasan lagi untuk menyalahkan. Itu yang utama adalah kirim Fatihah, kirim bacaan suratul Fatihah, kirim pahala membaca Al-Quran. Pentolannya sendiri yang mengatakan memang ada khilaf. Dan khilaf ini kita perlu terbuka, kita tidak bisa mengikuti satu kaul kemudian menyalahkan kaul yang lain. Tidak bisa, kita harus fair, harusnya kan gitu. Ini pentolannya saja bilang begini. Nah kenapa kok para pengikut-pengikutnya di kalangan bawah itu malah terjadi hal yang ekstrim sekali, bahkan kisah nyata, dan itu dialami sendiri oleh sahabat kami. Memang dia itu mendakwahkan sudah usahlah ada tahlilan, tidak usah. Harusnya kan kita fair. Yang kita lakukan ini bukan sebuah pelanggaran, bukan haram. Ya masalah khilafiah, dan itu cukup untuk kita membuka diri saja tentang perkhilafan ini ya. Tidak kita ngotot menganggap yang kita ikuti itu yang paling benar. Nah kemudian yang terpenting, kirim pahala sedekah. Ini juga jelas dia sudah mengatakan, sudah mengakui sampai. Nah kita yang biasanya nih kalau ada orang meninggal ya memang ada semacam kegiatan itu ya. Ini semua merangkum semuanya, ini kirim bacaan Fatihah, bacaan surat-surat Al-Quran, bacaan Al-Quran, kemudian kirim doa, kemudian
kirim pahala, kalimah-kalimah thayyibah, dan tentu saja sedekah. Itu sampai clear ya. Di sini clear, harusnya sudah clear. Ini tradisi tahlilan sebetulnya sudah nggak perlu diperbincangkan lebih panjang lagi karena memang khilafiyah. Dan ketika kita masih mau mendiskusikan lama, ya tidak akan ada titik temunya. Wong nyatanya di ulama-ulama kita yang dulu memang ada perbedaan. Nah, ini saya mau bahas agak unik sedikit mengenai khilaf mentransfer pahala kepada mayit. Mentransfer pahala membaca ayat-ayat suci Al-Quran kepada mayit. Jadi di video yang saya tampilkan di awal itu, UFA lebih memilih pendapat yang tidak sampai kan gitu ya. Tapi dia jelas mengatakan masalah khilafiyah. Nah, ketika dia sudah memilih kaul itu dan menurut dia itu yang paling benar, ya belum tentu yang lain itu salah. Saya cuma begitu saja. Dan ketika dia mencatut Imam Syafi'i, ya enggak apa-apa. Kita diskusikan itu ya seharusnya ya bisa clear seperti itu. Ya bukan semerta-merta Imam Syafi'i juga mengharamkan secara mutlak. Kan seperti itu juga. Nah, ini yang perlu saya mau sampaikan. Ada satu hadis dari bukan sahabat ya, dari Imam Nasai. Kemudian pernah juga disampaikan oleh Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam Abu Muhammad As-Samarqandi. Nah, ini satu hadis, man marra 'alal maqabir wa qara'a qul huwallahu ahad ihda asyrata marratan. Summa wahaba ajrahu lil amwat u'tiya minal ajri bi'adadil amwati. Jadi barang siapa yang melewati satu pemakaman ya kuburan kemudian membaca di situ qul huwallahu ahad 11 kali, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang meninggal, ya maka u'tiya minal ajri bi'adadil amwati, maka dia diberikan pahala sebanyak amwat yang ada di situ. Luar biasa ya, banyak pahalanya. Baca 11 kali diberikan pahala sebanyak orang meninggal yang ada di situ. Ini hadis, ada hadisnya memang. Jadi sama-sama ada landasan. Ini sebetulnya nggak perlu diperdebatkan panjang lah. Dan yang paling utama ini pengikut-pengikut orang awam yang secara apa ya, kalau kita istilahkan ya bisa fanatik seperti itu ya, dengan satu pendapat kemudian menyalahkan yang lain. Apalagi mendakwakan, oh enggak usah tahlilan. Dasarnya apa kan begitu. Wong kumpul-kumpul itu juga yang mau disalahkan apa, kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul itu malah justru hal yang sangat sunnah sekali, itu menyambung silaturahim. Bahkan ketika ada tetangga mungkin ya pernah ada masalah lah, di majelis itu pasti datang ya salaman. Dan kita tahu orang salaman itu pahalanya luar biasa. Setiap kita salaman dengan satu orang, bertemu kemudian salaman, pahala kita, dosa-dosa kita luntur. Kan seperti itu. Ini sangat sangat bagus sekali. Jadi ada titik temu ya. Yang jadi masalah ini berarti di yang bawah-bawah itu, yang awam-awam seperti itu ya. Maksudnya di yang ngaji kepada UFA ini ya. Kenapa kok mereka itu sangat apa ya istilahnya itu kok garang sekali melarang orang tahlilan. Bahkan sampai ada sedikit retak lah dengan hubungan keluarga sendiri, ini kan patut untuk dikecewakan ya sahabat. Harusnya kalau kita menerima pendapat ya yang fair. Sana menerima pendapat ini, ya sana sini menerima pendapat ini, ya belum tentu yang sini benar, yang sana salah. Nah, itu yang paling penting. Kemudian ada lagi sahabat hadis juga seperti ini, man dakhala al-maqabira summa qara'a Fatihatal Kitabi wa qul huwallahu ahad wa alhaakumut takatsur summa qala inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalami kali ahlil maqabiri minal mu'minina wal mu'minati kanu syufa'aan.
syufa'a lahu ilallahi. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Jadi ketika kita masuk kuburan kemudian membaca Fatihah, qul huwallahu ahad, alakumut takatsur, kemudian dia mengatakan, ya Allah, saya menjadikan pahala ini yang saya baca dari kalam-kalam Engkau ya Allah untuk orang-orang yang ada di kuburan ini, untuk mukmin-mukmin mukminat yang ada di kuburan ini. Maka kanu syufa'an lahu ilallah. Maka itu bisa memberi pertolongan, artinya berguna bagi orang-orang yang ada di situ. Kan seperti itu. Itu bisa menjadikan manfaat yang tentu saja siapa yang memberi? Allah, yang seperti itu. Ini patut untuk kita share biar sahabat-sahabat kita juga mengerti bahwa terbuka dengan adanya khilaf itu penting, sahabat. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.